Rapat para termul terdiri dari tersangka penodaan agama dan penista agama yang dijadikan komisaris PLN. Ada juga pemalsu LHKPN yang menggagalkan dirinya menjadi komisi KPK. Rapat termul membahas strategi terkait dengan berbagai isu yang menerpa Joko Widodo. Gerombolan ini melakukan rapat untuk menggusur sejumlah program yang menjadi trending, seperti Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono dan ILC, yang dipandu Karni Ilyas. Kedua, program ini sering menampilkan perwakilan termul termasuk Arianto Sutadi yang diungkap merupakan pemalsu LH KPN dan menyetujui gratifikasi jabatan. Dia juga empuk karena menjadi juru bicara dengan mendudukan dirinya sebagai penasihat ahli Kapolri. Ternyata sosoknya hanya menjadi termul yang membabi buta, bahkan tremor di acara live televisi dengan berteriak, diam sampai gemetaran mirip orang darah tinggi dan menjelang stroke serta tremor. Saya menyarankan kalau bisa kita relawan itu tidak bermain di tingkat itu, tetapi merubah paradigma kita melihat masyarakat ini. Jangan dengan pendekatan politik kekuasaan. Itu kan mengarah sebetulnya itu. Relawan kita itu kan sebetulnya sudah mengarah ke sana. Pakai politik kesejahteraan. Tadi kan ada yang mengatakan bahwa kondisi masyarakat sekarang ini kan sebetulnya memang rentan sekali, Pak. Memang masyarakat kita ini kelihatan sekali miskin sekarang ini. Harus kita akui itu. Coba bapak-bapak jalan ke daerah-daerah. Luar biasa, Pak. Nah, maksud saya kita relawan ini kita coba merubah cara kita. Ya, merubah cara kita untuk meyakinkan masyarakat dengan pendekatan politik kesejahteraan. Yayasan 78 Foundation sudah memulai itu, Pak, kecil-kecilannya. Pengobatan gratis, kita bagi sembako pada hal-hal yang terbatas gitu ya. Tetapi kalau ini semua relawan melakukan itu, saya yakin akan ada perubahan paradigma masyarakat terhadap pemerintahan, terhadap Pak Jokowi dan lain-lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang berlebihan. Terima kasih Pak Kalvin. Lanjut. Agak jauh sebelah sini. Ya. Luar biasa nih, jauh-jauh dari Manado. Kirain masih bawa apa kue-kue itu dari Manado? Kue pukis ya. Oh. Baik. Untuk sesi yang terakhir, untuk sesi pertama yang terakhir, silakan. Baik, terima kasih Bang Andi. Salut abang bisa masuk TV, semoga menginspirasi bagi yang lain agar bisa masuk TV juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Fritz Alorboy. Kalau dikenal di media sosial, Fritz Alorboy. Saya juga pengacara dan wartawan. Jadi kalau sudah tampil dan kritis pasti bisa, karena memang saya wartawan. Saya mau bilang begini. Pertama-tama saya mengucap terima kasih ke Bang Ade. Bang Ade itu guru saya di medsos. Ada Bang Denny, ada Bang Eko. 2020 saya belajar autodidak. Gimana sih saya bisa seperti Bang Ade? Penonton saya bisa banyak, lebih dari abang. Ternyata tercapai abang. Terima kasih banyak ilmu-ilmunya. Meskipun tidak secara langsung, tapi saya belajar dari YouTube. Saya belajar autodidak. Gimana sih abang bisa pintar begini? Itu yang pertama. Yang kedua, abang jujur saja abang. Saya nampak tiap malam, tiap hari di TikTok. Debat sampai pagi, jam 3 baru tidur, kadang jam 6 baru tidur. Ada fenomena yang terjadi, yaitu persoalan perkelahian antar sesama anak bangsa. Ini miris. Pendukung si A maki si B, bahkan lelak juga dibuka-buka di medsos. Ini fatal. Siapa yang salah? Lantas apa fungsi Polri menertibkan persoalan ini? Maaf abang adalah penasihat Kapolri. Sampaikan. Kenapa saya mau bentuk organisasi hukum melindungi adik-adik kita, saudara kita yang ada TKI di Taiwan lain sebagainya, dimaki, kemaluan disebarluaskan secara terbuka, Polri diam. Ini apa yang harus kita lakukan? Kasihan. Banyak anak-anak yang curhat, kita lapor di polisi tidak tindak lanjuti. Ini masalah yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Nah, jadi maksud apa yang harus kita lakukan agar persoalan perkelahian ini dihentikan? Saya berharap ILC itu dibubarkan. Stop. Yang Aiman lakukan, rakyat bersuara itu adu domba. Dari situlah pendukung satu maki satu, hantam sana. Bubarkan itu yang namanya rakyat bersuara. Hentikan. Stop.
lain. Tidak ada edukasi di situ. Ujung-ujung ada demo berkelahi satu sama lain. Yang korban adalah masyarakat kecil di TikTok, baku maki, baku hantam segala, miris Bang Ade. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan, evaluasi meskipun itu kebijakan masing-masing. Apa yang harus kita lakukan agar persoalan ini